hackernya ini ya minta 130 berapa miliar gitu. Katanya 135. minta ya 134, 100-an miliar lah pokoknya. Orang mana hackernya maksudnya? Nggak tahu. Tidak diketahui. Ya kayak mana? Kok hacker nih? Masa aku kasih tahu? Aku orang Banda Aceh kan nggak mungkin. Ya, maksudnya kan mungkin kebaca IP locationnya Nah atau itu apa gitu. untuk kayaknya untuk penyerangan setingkat itu mereka udah punya ini yang bagus ya, planning yang oke ya. Cuman kalau misalnya kan kemarin kan dari kementerian bilang kan hackernya minta sebesar 135 miliar berapa sih 100 pokoknya 130-an lah. Enggak, pokoknya 100 miliar lebih lah gitu kan. Ada yang komen kan gitu aku baca di Apa ya komen? yang komen kan dia yang jadi hacker bilang, perasaan gue minta 5 juta doang. 5 juta dolar maksudnya. Ya kan kita kan bisa jadi kan kita Oh nggak tahu. iya paham. Gue perasaan gue cuma minta segini Padahal doang. cuma minta sini kok dimakap. Kok dimakap anjir. Kok jadi. Halo semuanya, rakan yang ada di sini. Kita sekarang menyebut rakan kita itu adalah rakan lawakan. Jadi untuk yang pertama-tama aku sapa dulu penonton ya. Halo semuanya, rakan lawakan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tentunya kembali lagi bersama kami ya, rakan Asa di sini. Aku menyebut diri aku tuh rakan Asa. Anda rakan Fadil. Boleh, dan yang di belakang boleh. kamera sana itu ada rakan operator sedih kita Rakan ya. fakir. Rakan fakir. Rakan Khalif Abdil. Nah, nanti jangan lupa ya, ini beda untuk editor ya. Jangan lupa untuk taruh gitu. Apa nama IG kita. Mana tahu banyak loh yang dia banyak penasaran sama dia soalnya. Nggak, jangan. Serius. Ya, Bahaya. banyak yang penasaran sama dia. Itu siapa sih abang-abang tuh nggak jelas. Siapa tuh kok mirip Seton? ada yang bilang mirip mantan aku lah kayak ini-gini. Wah. Banyak yang bilang. Nggak, kondisinya kan IG aku kok kosong, gak ada apa-apa. Jadi ya ngapain juga dilihat semua orang. Ada dibilang mirip Ardhito Prabowo. Bukan, Pramono. Ardhito apa sih? Ardhito apa namanya? Ardhito Pramono. Oke, nah daripada berpanjang-panjang dan berlama-lama. Udah lama kita loh nggak berkumpul lagi setelah Lebaran Idul Adha. Kemarin sudah potong lembu, potong kambing ya. Dan potong-potong segala-segala. Ngomong-ngomong Idul Adha kemarin berapa ekor kurban dia? Nggak ada. Nggak ada. Oh dia udah kerja loh padahal. Nggak ada. Aku naik sapi, kau naik kambing. Dia naik ini. Kau naik apa rencana? Ini ayam deh. Tesla. Tesla yang dia potong. Lebaran naik. Apa? Di Padang Mahsyaran dia naik Tesla. Aduh. Autopilot lagi. Autopilotnya error itu. Ke neraka anjir belakang. Rupanya autopilotnya menuju neraka. Kendaraan mewah, kampret. Kak, itu kan berbicara soal teknologi. Itu kan teknologi autopilot tadi ya. Kita ada kayaknya ada yang baru gak sih tentang teknologi gitu? Lagi rame ya, belakangan lagi rame kali soal membicarakan soal teknologi. Ya. Terkena virus. Ya. Belakangan ini lagi rame. Kalau aku teknologi soal Starlink. Oh iya, itu juga lagi rame tuh. Starlink itu adalah salah satu dia bisa disebut provider gak sih? Iya, bisa dibilang gitu. Provider. Mereka vendor internet lah ya. Internet. Yang pertama kali loh di Indonesia yang satelit murah. Maksudnya sebenarnya enggak pertama kali internet juga. satelit. Di Indonesia tuh udah ada sebenarnya. Cuman yang paling affordable dan sistemnya bagus. Karena selama ini kayaknya internet satelit ala kadar aja gitu. Enggak bisa Iya sih. Nggak bisa jadi sebuah provider yang bisa diandalkan dengan baik kayak gitu. Benar. Palingnya cuma untuk orang-orang khusus aja lah gitu ya yang ada di tengah hutan. Tapi semenjak Starlink menyerang, walaupun di belakangnya tuh banyak provider lain ngambek lah. Banyak lah. Tiba-tiba aku Indonesia masa masuk provider luar dan segala macam. Kayak mana jadi? Enggak, kadang-kadang gini kita bukannya meremehkan karya anak bangsa. Bukan. Kita ini tidak meremehkan karya anak bangsa, tapi kadang-kadang ada yang sebenar-benarnya karya anak bangsa pun kita tidak hargai. Iya kan? Ya contoh aja kayak ini mohon maaf ya, aku mention beberapa contoh ya. Kayak mobil SMK dulu pernah dengar enggak? Ya. Itu nggak tahu lagi kemana gitu kan.
Iya kan? Ya, mobil. Iya, ada. Mobil berbahan bakar air, tau nggak? Air. Apa tuh? Mobil SMK tuh mobil ladang kan? Bukan. Mobil kebun kan? Bukan. Dia mobil pribadi gitu, kayak mobil SMK tuh mobil pribadi SUV gitu, Oh. mobil SUV. Itu kan emang dari SMK kan? Iya, dari SMK. Nggak yang dulu masa-masa Pak Presiden waktu masih wali kota kan? Masih wali kota ya. Bisa Dia katakan. Habis itu kata dia mau dibawa program ini jadi nasional. nasional. Ya sama-sama kayak Timor ya. Mobil apa tuh? Kalau Timor itu masa Soeharto. Iya, mobil kayak gitulah. Tapi itu gitu. jelas. Mobil nasional sebenarnya iya. itu untuk mobil nasional brand lokal. Yes. Tapi pada akhirnya yang aku tahu sedikit soal otomotif, akhirnya yang produksi Cina tuh. Ada kemarin waktu pameran Gias tahun berapa itu? Oh iya. Ada SMK yang Bima ya, yang SMK double pick up. Pick up ya. Tapi banyak yang bilang itu mobil tiruan mobil Cina gitu. Plug ketiplek cuman ubah logo aja. Ubah logo aja. Oh, oke. Tapi nggak tahu lah dibalik itu. Produksinya ya. Maksudnya aku juga bingung sebenarnya bagaimana yang bisa dikatakan ini adalah karya anak bangsa kayak gitu. Apakah sebuah produk misalnya handphone diproduksi di Cina kemudian dibawa ke Indonesia diganti brand jadi sebuah brand lokal kemudian ini adalah karya anak bangsa? Ada? Itu seperti apa gitu? Ada yang kayak gitu. Advan? Advan karya anak bangsa kan? Atau karya anak bangsa itu yang memang dirancang ini oleh anak bangsa walaupun nanti produksinya di mana kayak Apple misalnya. Yes. Apple kan desain in California kan walaupun made in China. Ya, diproduksinya di Cina memang. Karena Tapi lebih itu- murah. Tapi Apple Amerika. Ya iyalah. Nah, berarti harusnya brand-brand kita kayak gitu juga kan? Dirancang, dikembangkan R&D-nya tetap di Indonesia, tapi karena untuk produksi massal menekan budget, ya diproduksi di mana itu memungkinkan. Mungkin kan ya. Baiknya bisa diproduksi lokal. Oke. Tapi itu untuk yang Tapi Indonesia tuh passionnya tuh emang buruh pabrik. iya sih, pekerja ya. Pekerja. Mindset kita rata-rata di Indonesia ini memang masih rata-rata ini pekerja. Makanya jangan heran kalau ada kebanyakan orang tua kita yang masih terstuck di masalah kalau bukan PNS ya pulang peng. Pulang peng. Ibarat gitu lah kalau orang Aceh bilang ya guys ya. Atau ibaratnya kalau bukan PNS ya nggak sukses gitu. Ya yang nggak bisa dikatakan jadi orang gitu. Karena mindset kita tuh masih terstuck di pekerja gitu. Pikiran kita tuh masih belum bisa yang aku harus menciptakan. Nah, ya kan? Kita tuh masih mindset yang tipe mengerjakan. Kerjakan aja dulu, kerjakan. Ya, that's it. Sebenarnya kalau aku ya, Ya. kalau pandangan aku memang banyak masih yang kayak gitu, tapi kita sudah mulai berkembang nih. Banyak lahir brand-brand baru dari kita, walaupun harus kita akui tidak mudah untuk ngebentuk brand baru, karena kan di brand itu kita perlu tuh selling, penjualan untuk sustain itu penjualan. Sedangkan di produk-produk itu juga perlu trust dari konsumen. Ya. Gini misalnya, Asa nih buka brand HP, Asapon. Misalnya Asapon. Asa seluler. Sedangkan Asapon mau launching nih. Ya. Orang kan belum yakin untuk ngeluarin duit. Misalnya kau jual 2 juta. Orang kan gak yakin ngeluarin 2 juta nih. Worth it gak nih aku keluarin 2 juta. Dengan lihat muka awak pakai lagi ya. Asapon gitu. Jangan lupa beli. Makanya susah untuk membangun. Itulah kenapa penting bantuan dari pemerintah untuk kayak gitu. Ya. Meyakinkan minimal kau buka brand, minimal pemerintah daerah Aceh membeli produk kau untuk jadi HP admin kantor-kantor. Oh ya. Ya, Ya. minimal kayak gitu, minimal supaya gitu ya. Ada kerjasama lah. supaya mulainya dari situ. Iya. Karena nggak mungkin nih orang-orang secara personal gambling di produk kok, karena belum bisa dibuktikan durability-nya. Belum bisa Walaupun kok bisa ngeklaim ini durability-nya bagus dan segala macam, Iya. tapi kan tetap experience orang itu Yap. harus langsung. Harus langsung, ya. Nah caranya ya pemerintah beli. Ya. Kayak misalnya Axio, Axio kan brand lokal hitungannya kan. Ya pemerintah pakai brand Axio untuk di kantor-kantor. Ya, tapi supaya- nggak juga sekarang. Ya supaya dari situ kemudian baru Menyebar berkembang luas, tuh. Orang-orang jadi yakin kalau di kantor aku pakai Axio kok. ya, Benar. gitu. Tapi banyak kok sekarang. Kayak Advan gitu juga, kayak HP tablet gitu apa segala macam kan. Tuh masih banyak juga dipakai di kantoran. Tapi by the way ya, untuk ngomongin itu kan kita karya ya. Masa karya yang nyata itu kan masa ciptaan ya. Apa sih gimana sih bilangnya? Karya yang ada wujud ya, wujud ya. Maksudnya Yang maksudnya, jadi yang jadi dan ya sekarang udah mulai berkembang lah di Indonesia ya. Cuman kalau ngomongin soal itu
teknologi yang tidak wujud gitu di Indonesia ini masih ketinggalan juga nggak sih? Maksudnya tidak wujud? Enggak sah. Yang kayak sosial media lah, Software ya. Software ya, hitungannya aplikasi. kayak Sebenarnya produk tuh mau berwujud atau mau dalam bentuk software kayak gitu, pada akhirnya tetap membutuhkan trust orang-orang. Dulu tuh kalau aku ingat ada anak bangsa buat sejenis aplikasi kayak WhatsApp lah, buat chattingan. Gak banyak yang pakai. Ya, Karena kembali lagi ini aman nggak, ini benar-benar datanya tuh useless ya. nggak, ini mudah digunakan nggak. Maksudnya apakah ini nanti bisa apakah dalam ini- jangka panjang ya? Ya karena itu sih Akhirnya memang. balik ke situ. Jadi susah memulai hal yang awal kalau community-nya nggak terbentuk. Ya sama juga karena di negara kita juga nggak didukung. Tapi kalau soal teknologi dari dulu, kok lah dia dari SMA kok kan cukup antusias lah Antusias, soal teknologi kan. Kita kenal lah orang-orang Indonesia di teknologi itu emang keren-keren. Yap. Sampai dulu tuh terkenal gitu cerita ada hacker yang bisa ngegerakin satelit Ya, ini ya tahu. orang Indonesia. Orang Indonesia. ada. Dan dia sekarang bekerja untuk cyber security. Yap. Dan bukan di Indonesia kan dipakai kan? Yang enggak. Indonesia, Dia kan? nggak Nah, Indonesia. itu masalah kita. Itu masalah kita. Ya. Orangnya ada, SDM-nya ada, Iya. ada yang bisa melakukan itu, ada yang bisa jadi cyber security, jadi web development atau apalah yang terkait dengan digital itu ada. Ya tapi enggak. Tapi sekarang pemerintah mau nggak memanfaatkan itu untuk jadi kembali ke tadi ya. Kalau swasta dia akan yakin kalau pakai orang itu kalau orang itu punya rekam jejak yang bagus. Yap. tapi swasta di Indonesia nggak banyak perusahaan yang bisa menggunakan jasa dia, makanya dia Iya. kerja di luar negeri. Di luar negeri ya. Nah, supaya dia bisa bekerja sini, ya dia harus di-hire sama orang yang mampu bayar dia. Ya iya dong. Dalam hal ini pemerintah sebenarnya bagus kayak gitu, biar bisa jadi menginfluence orang-orang untuk seperti dia. Iyalah. Tapi kan ya sama aja. Itu sama kayak gini sama kayak pemain timnas, tapi pemain luar sekarang. Ya Kalau aku tim yang setuju nggak apa-apa pemain luar untuk sekarang. aku bukan setuju, aku malah pro, aku malah pro. Aku pro Aku karena supaya kedepannya generasi muda nih punya patokan kayak Patokan gitu. ya, motivasi ini kan. nih, Oh, iya, seperti iya. ini. Jadi untuk awal-awal memang harus seperti itu dulu. Seperti brand tadi akhirnya. Iya. Nggak apa-apa awal-awal produksi di Cina dulu. Yes. Tapi minimal R&D semuanya itu desain produk dan semuanya tetap dilakukan di Indonesia. Sehingga itu bisa dikatakan ini produk anak bangsa nih. Lahir dari buah pikir anak bangsa. Bukan cuman di Cina ada produk apa. Karena di Cina banyak tuh. Banyak. Headset misalnya, TWS misalnya. Kok bisa datang ke Cina bawa duit? Oke, tempel logo Asa gadget. Ya. Produksinya di Iya, sana. produksi Iya, Cina ya, makanya kok bisa lihat di Shopee atau apa tuh ada produk TWS misalnya. Bentuknya sama semua, beda Iya. brand aja. Oh, Karena kok I see. bisa ini Iya. mereka ada produksiannya ya. Benar, benar, Kok tinggal nempel brand kok aja. Tapi kan itu jadi nggak orisinil. Cuman untuk awal-awal nggak apa-apa. Mulai aja dulu dengan itu supaya orang-orang dapat orang-orang pakai produk kok dan emang bagus. Cuman harus ada progres. Ya iyalah, maksudnya harus ada peningkatan juga, nggak mungkin dong. Makanya aku Gitu-gitu sangat terus gitu. apa ya? Aku appreciate kali kepada pengusaha-pengusaha kita yang idealis gitu. Ya iyalah. Yang dia punya pemikiran ke depan, nggak stuck di situ-situ aja. Yes, benar. Kau tahu HSR Wheel nggak? Vela HSR. Vel HSR. Oh, Vel. HSR Wheel lah. Kalau nggak salah aku itu brandnya. Itu kan brand lokal. Tapi dulu kan mereka awal-awal niru desain, misalnya mengikuti desain-desain pelak yang udah terkenal. Ya. Produksi di Cina. Tapi belakangan pelan-pelan mereka punya produk original sendiri dan sekarang sampai sebesar sekarang. Nah kayak gitu tuh harusnya orang-orang kita dan brand-brand kita yang ada di sini. Tapi karena kita tuh mudah ini nggak sih, mudah ngestak aja gitu. Maksudnya karena kita lihat udah satu ini udah jalan ya udah. Nah itu yang salahnya. Iya Tapi pengusaha yang baik itu pengusaha yang nggak stuck. Ya nggak ngestak kan harusnya kan maksudnya ada perkembangan yang lain nih. Iya, jangan kayak Nokia gitu. Ya, nah itu maksudnya karena orang karena Tahu mikir kan, gini, aku udah nyaman nih. Misalnya udah kayak inilah contohnya kayak kau makan sekarang misalnya kebab gini. Orang jual kebab. Ya bentuknya dari zaman kebab ada pun mungkin kayak gitu-gitu aja atau mungkin udah dipoles dikit dalamnya doang gitu kan. Ya tapi apa kayak gitu perkembangannya kan nggak ada kan. Ya baiknya dia jual kebab tapi dia ada perkembangan kebab apa kan nanti ada entah kebab saus asam sunti misalnya. Inovasi lah ya. Ya, bisa aja karena ini Aceh. Ya. Saus sunti, kebab saus sunti. Agak aneh sih ngebayanginnya. Tapi oke lah. Kalau dagingnya ingkot sure bisa dia. Ikan tongkol itu bisa. Kebab ke mama. Kebab ke mama tuh enak, serius. Enak. Kalau dalamnya ikan. Lo iya kan? Kebab ke mama kalau dalamnya ikan. Iya maksudnya begitulah.
Udah, enggak aku sengaja tadi mention karya anak bangsa kenapa? Karena ada akhir-akhir ini lihat semacam ya survei gitu. Katanya ya beberapa dari Gen Z ya, terutama dari kalangan kita tuh kan, malas berkembang. Iya sih. Gimana tuh? Tapi nggak tahu kan kita kadang ngebaca survei itu apalagi yang default aktif tuh. Iya tuh. Dia cuma satu kalimat. Iya. Kayak Enggak, tapi itu rame, Maksudnya kayak kita pun salah, ada yang beberapa yang ku baca itu salah juga. Maksudnya yang di komentar nanti langsung ngejudge gitu. Apalagi yang kayak kemarin tuh survei 95% nggak ngerokok. Yang ngerokok di Indonesia, yang tersisa 5% doang yang nggak Terus ngerokok. banyak yang komen nih, semoga aku mendapatkan 5% dari yang tersisa itu, cewek-cewek kan. Mas-mas yang 5% tolong jumpai aku. Gitu. Terus ada komentar yang berada di 5% like. ada Ya. Tombol untuk 5%. Tombol untuk 5%. Kan? Tombol untuk 5%. Karena SDM kita pun maksudnya rata-rata ya masih sedemikian rupanya malas membaca dengan hal yang itu hal simpel sebenarnya. Iya sih. Jangankan gitu, ini mohon maaf ya, kita nih ya, misalnya buat gitu, kita bisa juga sih buat ngedesain kayak folk aktif itu ya. Kita buat 20% atau 200%. Makanya kan waktu ada kayak gitu penelitian yang mana dulu nih? Iya. Valid nggak? Kalau kita ngomong soal jurnalnya terindeks apa? Mana ya kan ada. kayak gitu harusnya tahu kan. Orang, Bukan cuman kayak ada penelitian nih, ada anak-anak siapa dari sekolah mana. Terus untuk tugas dia buatlah penelitian itu asal jadi data dia ngambil tutup jadi penelitiannya. Makanya perlu ditelaah. Perlu ditelaah juga. Nah, balik lagi nih ke masalah ini. Masalah digital yang kita punya sekarang. Ya iya. Dimana yang lagi rame kan sistem lagi data error pemerintah nih. Yang data pusat pemerintah lagi error. Lagi error. Kok bisa? Sebenarnya kalau aku yang cuman sedikit tahu soal teknologi, penyerangan soal ransomware itu hal yang Raffi Ahmad tuh. Waduh. Apa? Itu Rans Entertainment, tolong lah. Jauh kali loh. Ya udah lah ya. Anggap aja lucu ya. Boleh lah. Kan kalau penyerangan ransomware itu sebenarnya hal yang benar kayak yang dibilang oleh beliau. Hal yang wajar gitu. Iya, yang dibilang oleh beliau pun benar juga. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi yang aku sayangkan kenapa pemerintah tuh nggak memitigasi itu dari awal. Misalnya kalau seandainya diserang ini sistem ini kayak ada backup dan segala macam sehingga sistem B bisa jalan. Tapi bukannya pakai Windows Security dah aman? Hah? Nggak tahu. Aman kan pakai Windows Security kan yang penting original. Aku nggak. Kalau pakai Mac gimana? Mac Security? Aku nggak expert sampai segitu. Tapi yang aku pertanyakan ini pemerintah punya sistem data pusat yang di mana semua data itu terpusat di situ. Di situ ibaratnya pusat datanya di situ semua satu gedung itu. Kok nggak ada plan A, plan B kayak gitu seandainya? Pasti kan yang bekerja di situ mereka tahu. Ini ada kemungkinan akan kena ini, kena itu dan segala macam. Tapi bukannya bagus ya pemerintah misalnya dengan hal yang tidak terbackup sedemikian, kan itu berarti menunjukkan keoptimisan mereka. Optimis bahwa mereka tidak akan diserang. Nah, benar kan? Bener. Itu kan optimis, menunjukkan keyakinan yang tinggi. Keyakinan kayak mereka. Sistem yang kami buat ini adalah sistem yang sangat aman. Sehingga kami tidak butuhkan backup. Enggak butuh backup. Ngapain orang Windows Security ke original? Wow. Lo kan bisa jadi kan. Ngomong-ngomong Windows Security original. Aku pernah tuh bertanya-tanya kan. Apakah kantor pemerintahan kita menggunakan Windows original semuanya? Wow. Takut aku masih ada yang di layar tuh. Windows update. bukan apa? Windows not activation. Windows not activate. Tapi BSI kebetulan sempat kena ransomware juga kan? Ransomware BSI ya. Tapi gak lama kan? Lumayan lama untuk hitungan untuk hitungan itu. Itu rugi lah harusnya kan? Oh iya. Iya, satu hari aja tuh hitungannya emang udah rugi kali. Itu kalau mereka nggak punya backup datanya, kacau balau tuh data mereka. Itu kan uang semua tuh. Untungnya kan mereka punya backup. Iya kayaknya kayak gitu ya. Ya makanya lumayan cepat lah. Berapa hari cuman kan? Makanya itu pemerintah kita masa data nasional loh.
Anjir, data nasional semuanya di situ, data-data kayak di Kemendikbud. Di Kemendikbud tuh data yang di Twitter viral kan. Data Data penerima KIP. Yang penerima KIP ini yang buat teman-teman yang penerima beasiswa kayaknya harus upload data ulang. Ada kemarin tuh yang beberapa kasus yang harus upload ulang datanya. Kalau enggak keluar uang. Data-data KIP maksudnya anjir sampai hilang kayak gitu tuh bahaya kali. Yap. Karena katanya hackernya ini ya minta 130 berapa miliar kayak itu. Katanya 135. minta ya 134 100-an miliar lah pokoknya. Orang mana hackernya maksudnya? Nggak tahu. Ketahui. Ya kayak mana? Kok hacker nih? Masa aku kasih tahu? Aku orang Banda Aceh kan nggak mungkin. Ya, maksudnya kan mungkin kebaca IP locationnya atau itu apa gitu. untuk kayaknya untuk penyerangan setingkat itu mereka udah punya ini yang bagus planning yang oke ya. Cuman kalau misalnya kan kemarin kan dari kementerian bilang kan hackernya minta sebesar 135 miliar berapa sih 100 pokoknya 130-an lah. Ya, pokoknya 100 miliar lebih lah gitu kan. Ada yang komen kan gitu aku baca di apa ya komen? Yang komenan dia yang jadi hacker be like, perasaan gue minta 5 juta doang. 5 juta dolar maksudnya. Ya kan kita kan bisa jadi kan kita iya iya paham. Gue kayak perasaan gue cuma minta segini doang. Cuma minta sini kok dimakap. Kok dimarah anjir. Kok jadi. Ya karena kan enggak tahu. Kan enggak tahu masa betul enggak dia minta segitu ya. Kan kita enggak tahu gitu tapi, kan yang bilang. Kalau menurut aku ya, ini kembali ke masing-masing juga tapi kayaknya strategi cara komunikasi pemerintah kita tuh perlu dipertanyakan gitu. Saya perlu diperbaiki. Iya. Karena hal-hal kayak gitu seharusnya nggak jadi konsumsi publik nggak sih? Ya iyalah. Maksudnya publik cuma mau ini datanya ini pusat data nasional ini beres nih. Aman. Nggak usah beralasan gitu. Ini data ini yang gini ini. Jangan sampai harus ini loh. Tolong dong hacker. Iya. Muncul loh kata-kata tolong kepada hacker tolong jangan nyerang. Ini kayak udah kayak kok ada gini kayak kok dibully kan. Dibully. Tolong bang udah lah bang. Kayak oke enggak dia film agak lain nih. Bang udah lah. Gini. Kok nasihatin anak kecil aja? Anak kecil tuh belum tentu. Awak punya adik loh. Awak nasihatin adik awak belum tentu dia dengar. Iya. Jangan main di situ. Nggak mau. Malah dia makin ngejek-ngejek lagi anjir. Terus hacker yang memang mereka punya planning untuk itu. Oke, gini aku takutnya kan. Bukan aku ya. Yang akan lucunya lagi. Sebenarnya hacker nih iseng aja. Tembus. Tapi memang ada. Kalau yang kayak gitu kan lucu lagi ya. Tapi memang ada itu. Tembus. Apa namanya? Kemarin dibahas di Noise. Aku nggak tahu ya. Siapa nama abang tuh ya. Pokoknya dia bilang pusat data pemerintah Indonesia itu jadi bahan percobaan bagi hacker. Betul, bagi hacker-hacker pemula. Oh, anjir, hacker pemula. Iya, jadi dari kalau misalnya kau mau belajar nih. Misalnya gini, kau mau belajar pertama kali. Punya komunitas hacker nih. Yes, ada anak-anak baru masuk nih. Ini gathering hacker. Iya, serius. Hacker gathering. Dia baru masuk nih. Terus ada anak baru. Bro, ada anak baru nih, bro. Di bawah. Ospeknya adalah coba kau buka. Oke, coba tes dulu di server Indonesia. Di server Indonesia. Di pusat data Indonesia. Kalau bisa tembus, masuk. Oh. Oke, bro. Kali itu udah nih. Iya. Itu ya dibilang dia sekarang dia kalau nggak salah kerja di luar negeri juga. Dia bukan hacker sih, dia kayak cyber security dia orang-orang di situ. Orang situ juga. Tapi memang dari lama aku baca-baca terus dengar dari orang-orang yang paham dalam bidang itu. Memang katanya sistem kita itu emang masih jauh lah dari bagus. Padahal di saat yang sama kita punya orang-orang bagus yang bekerja di luar negeri di bidang itu. Nah, gitu. aku nggak paham ya kenapa orang-orang yang justru lebih paham itu tidak diberdayakan di sini. Nah itu. Nah, bayaran mungkin. Bisa gini. Kayaknya kalau bayaran. Kayaknya kalau soal bayaran orang-orang yang itu mereka akan lebih memilih dengan bayaran yang masuk akal. Bukan bayaran lebih ya, bayaran yang masuk akal tapi tetap tinggal di negeri sendiri gitu. Ketimbang bayaran yang mahal tapi harus ke negeri orang. Ke negeri orang. Ya walaupun bisa kerja remote ya. Maksudnya, walaupun bisa kerja remote dari rumah sendiri atau gimana. Cuman kan sayang gitu. Kayak kemarin ini mohon maaf ya guys ya. Bukannya kita itu mau mencela pemerintah tapi kita kesel gitu karena kok bayar pajak kan? Aku bayar pajak. Dia juga aku bayar pajak walaupun setahun nggak banyak tapi aku bayar pajak. Ya aku bayar pajak juga. Ya kita kan beli motor kita kan bayar pajak juga sih. Kayak beberapa tahun gitu. Sebenarnya dari kita semua yang nggak bayar pajak cuma Abdil.
Aku belum ada NPWP. Betul kan? Anda udah bisa buat, ada penghasilan walaupun baru 2 bulan. Ya, ya. Wah, perlu tuh. Perlu. Jadi Kita harus mendukung pemerintah. kita kan mengkritik ini maksudnya gini. Kita kan kasih masukan. Kita bukan benci pemerintah Bukan ya. benci pemerintah. Kita ya. kan sebagai anak bangsa yang karena gini katanya. Ada statement bilang ini bisa dihack karena karena masyarakat kurang kritis. Ah, ini bentuk kekritisan nih. Maka itu juga tuh. Mau aku kritik tuh. Masa data kita dihack yang disuruh berpikir kritis tuh masyarakatnya. Tolonglah. Ya itulah. Jadi Gimana cara kita berpikir kritis? jadi semoga bagi pemerintah kita nih yang bentar lagi kita mau ulang tahun lagi. Yang keberapa udah? 79. 79 ya. Yang kita mau ke 79 tahun. Semoga harapannya ke depannya yang bekerja di pemerintah terutama pemerintah pusat dan hal-hal yang sentral kayak gitu yang butuh pengetahuan tinggi di situ, butuh skill tinggi. Semoga di hire lah orang-orang yang benar-benar. orang-orang kita yang benar-benar paham dalam bidang itu. Dan pemerintah tuh punya planning bagus soal digitalisasi ini. Oh, jelas dong. Karena kan kita sering tuh ngomong digitalisasi, semangat digital, terus apa tuh program pemerintah untuk pelatihan untuk digital dan segala macam digital. Tapi di saat yang sama, rupanya kita punya sistem lemah kayak gitu. Oh, bukan Kita lemah punya lagi. sistem, jadi apa tadi bahan olok-olokan di luar. Itu kan lucu. Ya, makanya ini Karena orang kita tuh bukan di saat yang sama, orang kita tuh orang yang pintar-pintar gitu. Nih, mohon maaf ya, aku mention sedikit ya. Ini aku dari IDN Times. Dari Menkominfo Pak Budi Aris Setiadi mengklaim, katanya anggaran kita itu terbatas. Sejumlah kementerian atau lembaga dan instansi pengguna pusat data nasional itu tidak membuat data cadangan atau backup karena Berarti betul keterbatasan kan? anggaran. Tidak ada backup data. Kan? Oke, dah karena keterbatasan anggaran. Dah. Karena anggaran diklaim terbatas, muncullah di ada berita. Proyek kolam renang seharga 1,8 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara. Untuk Pembangunan kolam renang di untuk- BSSN. Kolam renang. Nggak, sebenarnya nggak salah pembangunan kolam renang tuh mungkin supaya orang yang kerja di PSSN itu mereka bisa healing, refreshing dan nggak stres gitu bekerja. Betul. Tapi kan kita punya skala prioritas kan ya. Maksudnya gini, berenang kan bisa rental kolam renang dulu lah untuk pegawai nih. Misalnya ini member kolam renang. Khusus untuk pegawai PSSN member kolam renang dulu nih kita. Gaji sebulan mereka itu kan cukup. Sebenarnya cukup. Anjir, buat member 100.000 Cukup. bisa Tapi tuh kayaknya. ya itulah. Aku kan positif aja nih berpikirnya. Mungkin memang untuk supaya yang bekerja di PSSN itu bahagia. Ya. Tapi kan ini lebih krusial nih. Sekarang di saat datanya down, orang mau keluar negeri susah. Kita paspor nggak bisa. Ini sejauh ini udah bisa apa belum nih? Apa masih bermasalah? Kalau di Kemenkumham, untungnya Mereka udah, punya backup. mereka itu punya backup dan sudah bisa. Sudah bisa jalan Beberapa hari yang lalu itu sudah bisa jalan normal kembali. Ya. Itu Kemenkumham tuh makanya aku bukannya membanding-bandingkan beberapa kementerian, tapi masih mending Kemenkumham loh menyimpan data beberapa Karena masyarakat. memang aku nggak bisa ngomong karena aku bukan praktisi di situ. Iya, tapi iya. secara logika harusnya memang ada backup. Untuk hal krusial sepenting itu harusnya memang ada backup. Ya iya dong. Kalau server ini down langsung pindah ke server yang lain pakai kayak gitu. iya. Jadi dia akan bekerja dengan backup selalu kayak gitu. iya dong. Kalau kayak gitu kejadiannya kayak gini, kalau kayak gitu sistem yang kita punya dan kejadiannya kayak gini, ya udah. Nggak, itu lagi di saat yang ini udah kejadian kayak ini, komunikasi orang kementerian kita tuh Masya Allah, tabarakallah. Yap. Kayak aneh cara komunikasinya gitu. Jadi aku pernah dengar tuh Panji bilang kayak pemerintah kita tuh perlu diajarkan untuk workshop untuk komunikasi publik gitu. ya. Karena memang aneh kali cara komunikasinya sehingga orang jadi malah apa ya? Malah makin kesel kan? Makin kesel kita. Oke lah. Akui aja kami salah. Kami tidak bisa mengini. Padahal tinggal bilang oke kami salah, kami khilaf, mungkin kita akan coba memperbaiki. Kami akan coba memperbaiki dan kami akan pastikan ini tidak Pastikan terjadi ini lagi. Atau coba bilang aja gini,
Tolong beri kami waktu seminggu ke depan. Berikan kami waktu untuk kami terus mencoba Untuk memperbaiki kami selidiki ini dulu. Bisa atau tidak nanti kami akan update kembali. Bukan yang senyum-senyum depan kamera. Senyum kamera. Ya ini kan juga Ya, masyarakat kurangnya kritis kepada pemerintah. Ya. Aduh. Ya. Abis itu dia ada statement lagi. Hmm. Ya. Negara kita nih paling kecil diserang loh. Negara luar tuh yang paling banyak diserang. Gitu. Maksudnya kayak aduh, iya kan? Oke, bilang. Pemerintah ya. Loh, ini mohon maaf aku mention dikit ya. Presiden Palestina itu diserang-serang terus sama Israel. Nggak ada tuh bilang. Iya. Masih mending negara kita diserang loh. Mereka kayak Tidak ada negara lain yang diserang lebih dari kita. Kita harus bersyukur. Nggak ada tuh kayak. Ya, maksudnya ini Jadi, mohon maaf ya. mohon maaf kali. Kita bukannya nggak suka sama pemerintah. Tapi kan kita berharap nih generasi muda ini kita berharap semoga hal-hal kayak gini itu nggak terjadi lagi. Benar. Pasti banyak lah abang-abang kita di kementerian di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu orang-orang hebat. Dan mampu. Mampu. Ya, dan mampu. Aku yakin mampu. Mampu lah untuk hal yang seperti itu. Bukan kaleng-kaleng lah yang pasti nyampaikan itu. Jadi ketika memang ada masalah, aku satu sisi mewajarkan ya. Ini memang bisa terjadi. Bisa, Dimanapun sangat bisa. Karena terjadi. Di datanya pun memang iya. Negara kita itu kalau kita lihat, negara kita itu yang paling kecil diserang memang. Ya. Untuk apa juga diserang? Apa diserang Untuk apa? gitu. Ini kita nggak terlalu kayak berharga. gitu, kayak anjir. tadi kita bilang, ini untuk tempat tes aja. Iya. Untuk cek-cek ombak aja ke sini. Jadi di balik itu semua tapi yang aku sayangkan adalah tidak ada backup. Itu aja yang aku sayangkan. Data nasional sepenting itu tidak ada backup. Kita aja kadang data pribadi kita yang kadang nggak penting-penting kali. Aku pribadi aja aku backup setuju. data laptop aku ke hard disk gitu. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku backup. Ya. Karena kita nggak tahu someday apa yang terjadi, laptopnya down, benar. hard disknya rusak salah satu. Atau kadang-kadang laptop bisa ngedown sendiri kan. Apalagi punya pemerintah yang kayak gitu, harusnya dia bisa berjalan dengan langsung ketika masuk ke sana langsung ke dua sistem gitu. Benar. Pasti. Jadi kalau satunya down, ada backupnya. Yes. Jadi nggak makan waktu lama untuk memperbaiki ini. Ya. Jadi kalau udah kayak gini kan, kita malah jadi tahu, aduh, rupanya masih masih sekuno itu gitu. Ya, masih seperti itu. Tapi kan gitu. cocok dengan statement yang sebelumnya. Internet cepat buat apa? Wah. Apa ya? Aku mau bilang kan. Aku mau bilangnya ini. Apa yang kita harapkan dari menteri yang dia bisa bilang, Menteri Kominfo loh, dia bilang internet cepat buat apa? Apa yang kita harapkan? Aku yakin passwordnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mana bisa kita berhenti berharap sama pemerintah kita? Kita kan tetap berharap. Semoga pemerintah bisa terus memperbaiki kinerjanya, memperlihatkan baiknya. Kita akan puji kalau itu baik. Oh, gitu. benar dong. Kita Aku yang di depan duluan bilang. Kita akan fair puji. kalau pemerintah itu bagus kinerjanya, kita sangat mengapresiasi. Tapi begitupun sebaliknya, kalau pemerintah memang salah ya gimana? Lagian kita bukan menjelekkan sih. Kalau kita jelekkan tuh kan kita caci maki kan. Iya, kita cuma berharap ke depannya masalah seperti ini tidak terjadi. Toh pun kalau nanti kejadian masalah, pemerintah itu bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik gitu. Dengan statement-statement yang kayak gini malah jadi gorengan obrolan di ini dan jadi aneh. Maksudnya jadi makin rusak citranya. Mending Udah lah, tidur aja lah Pak. Kayaknya perlu di pemerintah kita untuk membiasakan diri kalau memang salah minta maaf. Itu kayaknya. Karena kita nggak diajarin juga dari kecil kali ya. Ada salah minta maaf kecil. Misalnya kayak kalau sekedar minta, mohon maaf ya. Malah di Jepang itu sedikit kesalahan menterinya bisa mundur loh. Iya kan? Nah di kita nih udah salah udah gini. Ada yang udah dinyatakan bersalah secara etika. Ngotot lagi masih mau jadi ketua. Oh ya. Itu kan, itu kan jadi contoh. Apa ya? Aku takutnya generasi-generasi sekitaran kita, seumuran kita, itu malah ngelihat itu. Ngapain kok ini bagus-bagus sekali. Toh orang di atas kayak gitu. Ngapain malu? Toh kayak gitu. Ya. Dan pada akhirnya sekarang mewajarkan loh. Ya, ada kata-kata salah seorang tokoh politik. Aku dengar kata-kata ini dari beliau. Beliau bilang pemimpin itu adalah contoh. Ya iya. Jadi kalau pemimpin itu mencontohkannya yang jelek, maka rakyat akan melihat.
orang pemerintah aja kayak gitu, orang bos aja kayak gitu kok. Jadi nggak bisa mengharapkan rakyat yang baik kalau pemimpin sendiri nggak baik. Benar. Pemimpin cerminan rakyat atau kebalikannya. Rakyat cerminan pemimpin. Pemimpin cerminan rakyat. Saling terikat lah itu. Jadi, tapi memang beneran ada sangkut pautnya juga sih. Iya. Karena kenapa? Karena kulihat akhir-akhir ini juga moralitas makin menurun anjir gara-gara bener. Gak tahu ya. Kayak rasa malu itu jadi gak ada. Jadi hilang anjir. Kenapa? Karena anjir sekarang dampak judi online aja udah menyebar. Iya. Gara-gara itu akhirnya semua menyebar kan. Ya. Sampai ada statement mengatakan ya orang pemain judi online wajib dikasih bansos lah apa sih. Boleh dikasih bansos. Boleh dikasih. Bukan wajib, boleh. Kayaknya boleh ya. Ya boleh dikasih kalau bansos. Wajib kan sorry ya. Kalau ini boleh dikasih bansos. Kayak tolong. Gini. Kalau aku jadi kepikiran mau main. Menurut kau gimana? Kau setuju gak sama itu? Pemain judi itu boleh dikasih bansos? Pemain judi online yang udah habis kan? Di situ ceritanya kan kalau menang kan nggak perlu bansos. Ya. Ya kalau kau menang sama mana perlu bansos. Ini kan yang ceritanya kau udah ngabisin udah all in situ kalah miskin kau. Miskin ya. Kau boleh nerima bansos. Kau setuju nggak sama hal itu? Kalau aku ya pribadi ya. Kalau seandainya diberlakukan seperti itu, aku setuju. Kau bilang enggak tapi. Aku kalau dari buat yang dalam yang enggak lah. Karena aku juga bukan pemain judi anjir. Anjir kesel loh lihat kadang-kadang lihat orang pemain judi itu kesel. Kalau kau gimana nih? Ya kalau aku enggak lah. Karena kayak aku bilang ada prioritasnya masing-masing kan. Bukan itu yang jadi prioritas, ada hal lain yang jadi prioritas. Kalau aku gitu lebih tepatnya. Kalau aku kalau menurut aku ya, soal bansos itu kan bantuan sosial untuk orang miskin kan. Tanpa kayaknya sejauh ini bantuan sosial kepada orang miskin tanpa melihat kenapa dia miskin. Oh iya. Iya kan? Tidak ada syarat kan? Tidak. Yang penting syaratnya dia miskin dengan nominal tertentu dia dinyatakan miskin maka dia boleh. Okay. Nah, yang mau aku bilang harusnya kalau emang mau dikasih nggak usah buat statement yaitu pemain judi online boleh dapat. Iya. Ya kalau emang dia udah miskin apa karena judi online, karena ditipu, karena kita gak usah mandang. Gak usah bilang lagi. Dan gak usah bilang ke publik kayak gitu. Pemerintah kalau emang mau kasih untuk orang miskin kasih aja. Terserah dia mau miskin karena apa. Nah, yang salah kembali lagi tadi komunikasi publiknya. Statementnya itu yang jadi orang kesel itu makanya jadi gorengan jadi gorengan. Anjir ini udah main judi ini bebani negara lagi dan segala macam. Padahal kan orang miskin bisa karena apa aja. Dan berarti siapapun bisa dapat asal ada surat keterangan tidak mampu. Itu kembali ke asas bansos itu apa? Dan pemerintah nggak perlu bilang ke orang kalau pemain judi online yang miskin boleh bansos. Nggak perlu. Itu jadi malah konsumsi publik dan digoreng. Jadi soal bansosnya untuk orang miskin, ya memang itu peruntukannya. Terserah dia miskin karena apa. Gini, pemerintah melarang rakyatnya main judi. Terus mengeluarkan statement sedemikian, akhirnya memotivasi orang-orang loh anjir. Kayak ya udahlah main judi aja lah anjir. Kalau miskin juga nanti. Padahal masuk duit nih. Oh iya. Masuk aja. Udahlah. Jangan dibahas di sini, Bang. Iya. Lanjut. Itu notifikasi gaji dia guys ya. Bukan notifikasi judol bukan. Bukan. Ini by the way Perancis lagi main sama Belgia kan. Apa ya guys sama. Jadi kayak gitu, Jadi ini ada hubungannya juga soal komunikasi. Kalau aku tadi kayak gitu, ini nggak masalah nih, yang dapat bansos siapa aja boleh. Tapi pemerintah nggak perlu kasih tahu kayak gitu juga. Iya. Kan akhirnya memotivasi juga kan. Maksudnya orang-orang yang main judi ini nggak apa-apa lah, aku miskin nanti dapat bansos. Kita dapat bansos. Wah, all in semua. Itu masalahnya. Jadi masalahnya itu pemerintah tuh nggak perlu gitu-gitu. Tidak perlu mengeluarkan statement yang berlebihan ya. Tuh pada prakteknya di lapangan juga yang dapat bansos saudara kecil. Saudara kades. Iya kan. Kan saudara juga. Kan sesama manusia kita saudara. Maksudnya saudara seiman. Di lapangan mau gimana pun, kau mau debat apa siapapun, kalau udah miskin atau kau saudara kades dapat bansos. Iya. Udahlah, nggak usah semoga nanti ada workshop khusus untuk pemerintah soal komunikasi publik ya. Nggak usah jauh-jauh. Aku berharap kayak gitu karena ini banyak pembahasan di sosmed kita nih. Karena pemerintah asal ngomong makanya. Aku ingat tuh dulu di pemerintah Aceh tuh masalah ekonomi syariah saat itu. Kemudian ketua DPRA ngomong memungkinkan bank syariah kembali masuk. Ada nggak? Yang akhirnya puan demo dan segala macam. Bukan bank syariah, bank konvensional. Bank konvensional boleh masuk lagi ke Aceh. Kemudian rame. Nah,
Itu terjadi kan karena masalah komunikasi tadi. Mungkin maksud Bapak itu bukan kayak gitu, tapi media up, orang baca judul, rame. Nah, hal-hal entah ya, atau mungkin memang sengaja nih. Aku nggak tahu juga, mungkin di belakang itu pemerintah sengaja. Ini sepi kali kayaknya negara kita baik-baik saja. Ya, negara kita kayaknya gak ada apa-apa nih, bikin ribut gitu. Emang artis doang bisa cari sensasi gitu kan. Aku juga bisa dong gitu kan. Karena pemerintah public figure. Ya, betul. Oh iya kan. Betul. Di balik itu semua. Makanya kan kembali lagi ke tadi. Dampaknya kan pada akhirnya kan serius juga. Dampak gara-gara itu. Toh gara-gara pemerintah berstatement seperti itu akhirnya memotivasi orang. Memotivasi orang akhirnya dampaknya apa? Anjir kemarin, ini mohon maaf ya, ada polisi, sesama polisi, pasangan suami istri. Ya, yang gitu-gitu. Anjir dia membakar suaminya hidup-hidup. Itu karena apa? Karena suaminya rupanya ternyata selama ini memain judi online. Ya maksudnya di saat atensi masyarakat itu, kebencian masyarakat itu soal judi online itu lagi tinggi. Orang lagi benci-bencinya istri, banyak benci ke suaminya yang terlibat judi online. Banyaklah orang gak suka judi online. Pemerintah datang, yang kalah judi online tetap dapat bansos. Bisa dapat bansos. Iya makanya kayak anjir kan makin kesel orang kan. Orang yang main judi. Enggak, akhirnya apa? Akhirnya orang melupakan HAM. Bener. Melupakan HAM apa? Melupakan HAM. Kayak kemarin, ini mohon maaf ya. Aku bukan pro ke si polisinya. Yang bakar. Yang dibakar maksudnya. Aku bukan pro yang soal yang dibakar atau yang dibakar. Gini. Tindakan dia salah juga. Yang poluan dia istrinya membakar suaminya ini kan. Tapi kan secara manusiawi anjir dibakar hidup-hidup maksudnya. Ya. Kan kita nggak boleh juga dong membenarkan salah satu orang dibunuh dengan betul. Ya kan tanpa hukuman yang jelas misalnya. Kecuali kalau misalnya tapi hukuman akhirnya itu, kan jadi hal yang sangat berbahaya. Kan? Anjir di komentar banyak nih, mohon maaf aku mention sedikit di komentar. Oh wajar lah istrinya bakar. Anjir ada kata-kata wajar lah dibakar. Anjir wajar dibakar. Orang wajar dibakar sekarang kayaknya. Judi online tuh mungkin karena judi online itu meresahkan itu Iya orang sesangat meresahkan itu. Iya, makanya meresahkan. Kayak wajar dibakar statement orang. Iya enggak maksudnya iya kayak ini misalnya dia rupanya membakar suaminya itu gara-gara gaji awal bulannya itu dipakai untuk judi online. Berapa 3 juta berapa gitu pokoknya dipakai. Anjir. Kayak itu kan kebutuhan rumah tangga dia dan baru melahirkan pula lagi istrinya. Ya sebagai gini, aku sebagai kalau misalnya aku berada di posisi istri itu kesel juga sih anjir. Iya, kesel dong ya. Itulah makanya tapi di saat itu salah satu contoh kasus ya. Yang terkuak di media. Di belakang tuh kita nggak tahu sebanyak apa keluarga yang hancur karena judi online. Sebanyak apa yang anak-anak benci kepada orang ayahnya karena ayahnya main judi online. Sebanyak apa anak-anak yang main judi online memeras orang tuanya yang orang tuanya sampai kehabisan karena dicuri uangnya oleh anaknya untuk judi online. Benar-benar. Di saat yang sama pemerintah, ya kalau dia udah kalah dan miskin, kita kasih bansos. Orang kan jadi termotivasi. Yes. Nah, itu dia. Jadi yang judi online tuh tidak apa-apa sepertinya kita judi online karena tetap dapat. Misalnya dia kelas menengah nih. Oke, judi online tuh kayak taruhan gini dia. Pasti kan orang adalah punya perhitungan kan. Oke, ini kalau aku all in, kalau aku menang kaya. Kalau nggak menang tetap dapat bansos. Nah, itu orang berpikir soal backup tuh. Iya, itu. Balik lagi ke tadi. Ada backup planning. Ada backup plan. Jadinya ada backup plan orang-orang karena statement pemerintah tadi ya. Ya sudahlah. Kedepannya kemungkinan orang akan tetap main judi online. Dengan yang sebelumnya nggak punya backup. Akhirnya apa sekarang? Sekarang kayak semua nggak semua instansi kayak dari instansi kepolisian akhirnya merazia anggotanya di HP-nya. Jadi mohon maaf ya Pak ya, nggak usah dirazia HP-nya. Karena kenapa Pak? Bapak razia pun dia tinggal install ulang. Iya, tinggal hapus di situ dan tinggal hapus, habis itu diinstal ulang. Bapak mau ngapain lagi misalnya? Oh, nggak mesti. Yang dilakukan adalah apa? Sebenarnya kembali lagi ke Kominfo tadi, blokir aja. Walaupun sebenarnya diblokir belum ada cara. Ada caranya. Tapi minimal kayak gini lah. Misalnya situs porno misalnya. Tidak mudah buka di situs porno. Udah, akhirnya sekarang udah nggak mudah. Enggak. Ya dulu kan mudah kan? Iya. Dulu tuh mudah. Tapi setidaknya kalau sekarang tidak mudah. Tidak mudah. Oke. Harus pakai ini baru bisa akses. Nah, judi online kok bisa kayak gitu juga gitu. Kan bisa lah pemerintah nge-set itu supaya
kalau ada yang mau akses situs judi online langsung tuh internet positif atau apa. Iya benar. Ya kalau emang dia mau judi online udah dia effort. Ya. Nah minimal orang-orang gaptek nggak main judi online lagi. Oke. Nah itu dia. Sekarang malah yang main judi online tuh justru orang yang gaptek. Karena se-easy itu. Kirim ke counter isi dana. Yes. Kok tahu Anda? Ya kayak mana jadi semasif itu. Iya, Orang-orang di sekitar kita tuh kayak Iya sih. Benar. itu. Aku yang nggak main aja pun jadi rasanya jadi tahu anjir cara. Ya, dan di depan mata aku ngelihat easy money memang. Yes, Dia yes. top up 100 ribu tiba-tiba duitnya jadi 3-4 juta. Iya. Mutar 2 juta 3 juta nih. Ngeri kali itu. Ngeri. Jadi kan se-easy itu money. Begitu pula hilangnya nanti se-easy itu Easy juga. Iya. Tapi ya bahayanya sebahaya itu. Karena aku nggak perlu kerja. Kok cuman apalagi kalau di Aceh ini di warkop di mana-mana. Yes. Jelas apalagi Kau tinggal ke warkop bawa uang 5.000, bayar kopi 5.000 segelas. Ya. Main wifi itu Mutar, wifi di situ mutar kok. Oke. Makanya kayak sekarang ada lagi, tapi pemerintah daerah kita di sini terutama di Aceh ya, itu lumayan bagus sih. Udah mulai merazia Iya, ke tapi pada akhirnya warkop. mau gimana pun pelanggar peraturan itu tetap ada. Nah makanya kalau menghilangkan tuh kayaknya mustahil. Oh iyalah jelas. Kayaknya mustahil menghilangkan itu karena di situ udah ada sumber udah ada nilai ekonominya. Ya iyalah. Kayak pokoknya udah ada ekonomi yang berputar di situ. Walaupun itu negatif dampaknya, banyak yang negatif. Nah, Dulu setahu aku ada dulu salah satu gubernur yang melegalkan hal itu, cuman dia disatukan di satu tempat itu doang. di Jakarta dulu. Di Jakarta. Siapa nama Atau gubernur? lupa apakah Ali Sadikin? Ali Sadikin. Ya, Ali Sadikin. Ali Sadikin dulu yang Tapi kan jelas kalau Jelas. ya itu lagi kalau kayak di Jakarta itu jelas legal dan pemerintah dapat pemasukan. Iya. Karena itu legal. legal. Tapi Tapi kalau- legal pun maksudnya cuma di daerah itu doang itu. Iya. Jadi nggak ada tempat yang lain-lain. Betul. Dan bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Legal di situ. Pemerintah dapat pemasukan. Ini ilegal online ketika ada masalah tanggung pemerintah. Makanya udah nggak dapat apa-apa kan? Udah pemerintah nggak dapat apa-apa dari income dari situ. Mungkin dapat nggak? Nggak tahu ya. Kita kan ngomong pemerintah instansinya, bukan secara personal kita nggak tahu. Secara personal si bapak ini dapat, bapak tuh nggak tahu. Iya ya. Tapi secara instansi kan enggak, Benar. Secara instansi memang nggak dapat. nggak masuk ke kantong negara. Enggak lah. Nggak masuk ke APBN lah ibaratnya. Ya. untuk pajak Sumber pajak. pendapat. Nggak usah jadi sumber. Itulah, itu sama kayak prostitusi itu. Prostitusi di kita kan ilegal. Ada di negara-negara di Eropa itu legal. Di Belanda itu legal. Dan itu adalah pekerjaan, PSK itu pekerjaan dan mereka bayar pajak. Iya. Dengan mereka selalu dikontrol sehingga HIV dan segala macam itu akan bisa dihindari. Ya. Karena PSK yang berlisensi, mereka ada surat izin PSK-nya, iya sejenis itu. Jadi punya lisensi PSK. Jadi mereka setiap waktu tertentu mereka cek kayak gitu. Jadi sehingga penyakit-penyakit kelamin, virus-virus itu nggak tersebar karena dikontrol. Pemerintah dapat pemasukan, ininya aman. Walaupun secara pekerjaan itu tidak benar, apalagi di agama kita Islam. Ya. Tapi kan kita lihat dari sisi yang lain nih, bagaimana kalau itu dikontrol, sama-sama untung. Sama-sama untung kan. Karena gini, bukan hanya kita yang hidup gitu kan. Maksudnya bukan hanya dalam satu kaum gitu yang hidup gitu. Ya gimana ya coba bilangnya ya. Karena dari zaman dulu kan pekerja yang paling begitu tua. kan paling tua kan. Pekerja PSK itu adalah pekerjaan paling tua di dunia. Di dunia. Ya. Anjir itu paling tua loh. Respect loh. Respect. Desainer grafis tuh baru tahun kapan udah desain grafis. Desain grafis apa? Video editor baru-baru nih. Baru ini aja naik. Apalagi web development baru. PSK dong. PSK dong. Pedagang sate kiloan. Kan sate ada kilonya. Oke guys, itu saja pembahasan kita malam ini. Ya, malam ini kita. Jadi intinya kita berharap semoga pemerintah meningkatkan kinerjanya, semoga kinerjanya lebih baik dan kalau bisa orang-orang yang pintar soal teknologi di kita ini di-hire oleh pemerintah. Oke lah, benar. Apalagi tuh kita mau 17 Agustus. Oh iya. Ada logo tuh kan. Nah, hire kami. Udah aku bisa bikin. Udah duluan. Udah ada duluan. Ya. Udah Orang 79. dekat kan? Waduh, nggak tahu ya. Enggak kan orang dekat di sekitar Indonesia kan dekat. Bukan dari luar, enggak orang jauh lah. Tapi
Ya gitulah. Kalau aku soal orang dekat atau orang jauh, selagi itu kerjanya sesuai kan? Sesuai ya. It's okay. It's okay. It's okay. Aku mau misalnya Karena gini, kita ayahnya mau siapapun yang penting kerjanya oke. kita nggak bisa memungkiri kalau kita punya orang dekat, Yes. kemudian orang dekat itu menghubungi kita untuk sebuah project, ya kita akan terima dengan senang hati. Tapi kita akan bekerja dengan profesional. Dengan beres lah Selagi bagus itu ya. profesional dan benar, nggak apa-apa orang dekat masuk. Ini yang kesalnya kita adalah orang dekat tolol dimasukin ke situ. Enggak, di saat yang sama, misalnya di sebuah kantor nih butuh staf baru yang mengerti soal desain. Si bos punya uponaan, nggak ngerti desain. Tiba-tiba, ada kosong soal desainnya. Masukin uponaan aku aja lah. Pak, masukin uponaannya. Anda belajar lewat Canva. Masalahnya untuk slot pekerjanya ada masuk, tapi kebutuhan rekan desainer grafis nggak dapat. Jadi masalah soal kekurangan pekerja itu akan selalu ada. Ya pastilah. Jadi kayaknya di kita ini bukan kekurangan pekerja nih, apalagi di instansi pemerintah. Mungkin ya ada yang kekurangan pekerja, tapi kebanyakan ada slot-slot tertentu yang butuh skill tertentu tuh kosong karena itu. Kita SDM lumayan tinggi. Padahal tenaga profesionalnya ada ya. Ada tenaga profesionalnya ada, Kita tapi SDM karena tinggi, ya. karena si tenaga profesional ini nggak ada pamannya di situ, jadi dia nggak masuk. Ya iyalah. Jadi yang masuknya keponaannya. Itu yang aku nggak setuju adalah ketika orang dalam memasukkan orang lain, tapi dia nggak punya skill. Nggak profesional lah. Nggak profesional bekerjanya. Kalau dia mau masukkan orang dalam, kalau kan kita kadang masuk kerja karena orang dalam juga. Betul, kawan setuju. kita Ya. kerja di kantor Jelas dong. direkomendasikan kita masuk. Atau ada project A kita direkomendasikan kita masuk. Kan baik orang dalam juga tuh Makanya sebenarnya. link itu masalah link kan gitu kan. Ya selagi relasi itu yang masuk dan bekerja sesuai, it's okay. Cuman kalau yang nggak sesuai, yang akan jadi masalah-masalah terus, nggak selesai masalahnya. Jadi kita berharap semoga ke depannya selain pemerintah semua pekerjaannya lebih baik. Semoga kalau memang masukin orang dalam ponaan, pastikan dulu ponaannya dikasih pelatihan. Soal kebutuhannya apa gitu di kantor itu. Minimal belajar tutorial di YouTube lah dulu Atau masuk ACPI dulu. Wow, iya benar. Masuk. Di ACPI itu sudah ada yang namanya EduGenzi. Nah, EduGenzi itu guys ada beberapa program ya untuk desainer pemula. Ya. Nah, untuk kalian yang belum mau belajar bisa belajar di sini. Yo, Ya, Ada apa aja selain desain grafis? ada belajar web development juga setahu. Ada 3D juga kan? Ada 3D modeling. 3D modeling. 3D modeling guys, kapan lagi dan murah itu. Dari mungkin punya anak-anaknya kan? Ya. Yang bapaknya mungkin sekarang jadi kepala dinas, anaknya masih SMA, SMP. atau SMP. SD bahkan. SD bahkan kan? Mungkin biar nanti pensiun ayahnya masukin 10 tahun lagi. Ya. Masukin Biar dia ke sini. anaknya bisa masuk ke kantor, tapi dengan skill. Dengan skill, masuk ke sini. Bersertifikat lagi guys. Ya, masuk aja BI. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi di bawah. Ada dan ada media sosialnya juga. Dipastikan generasi yang dididik di sini ketika dimasukin ke sebuah tempat nanti orang dalamnya yang masukin nggak malu. Nggak malu dong. Sudah bekerja dengan profesional. Sangat mulus sekali ya. Oke guys. Jangan lupa saksikan kami terus di Kopi 15 Kreatif ya di segmen Temu Lawa. Sekian. Ya, sekian itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.